Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Alifatur Rahman, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 1 Kandang Rejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 ITA.9. Perancangan tindakan aksi nyata pada modul ini yang pertama adalah latar belakang budaya positif yang diterapkan di sekolah untuk membangun hubungan kerjasama antara murid, guru, dan orang tua, serta menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Adapun tujuan aksi nyata, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa untuk senantiasa melakukan budaya positif, tercipta suasana tenang, nyaman, dan kondusif dalam pembelajaran. Tolak ukur dalam keberhasilan aksi nyata ini yaitu murid selalu bersikap disiplin dalam semua kegiatan sekolah, bertanggung jawab, dan tercipta suasana yang aman, nyaman, dan kondusif selama pembelajaran. Lini masa tindakan yaitu meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat, melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, memantau merefleksi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan satu, yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, keterlibatan siswa, dan juga dukungan dari orang tua siswa. Berikut adalah penerapan pemahaman budaya positif yang saya lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara penyebaran pemahaman budaya positif modul 1.4 aksi nyata dari CPB Alifatur Rahman SPD dari SD di 1 Kandang Rejo dimulai. Mari kita bersama-sama membaca basmalah bersama. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala SD di 1 Kandang Rejo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Wardana SPD SD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama kepada Bapak Alifatur Rahman yang pada siang ini memaparkan program aksi nyata yang berkaitan dengan program calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai kepala sekolah SD 1 Kandang Rejo merasa bangga bahwa salah satu rekan guru kita, yaitu Bapak Alifatur Rahman SPD, yang mengikuti program calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, dalam acara ini Bapak Alifatur Rahman mau memaparkan aksi nyata yang berkaitan dengan program calon guru penggerak tentang modul 1.4 dengan maksud pemaparan ini semoga dicermati oleh Bapak Ibu guru dengan maksud dan tujuan bisa menularkan apa-apa yang nanti disampaikan oleh
Bapak Ali Faktor. Tujuan berikutnya adalah memotivasi rekan guru-guru yang lain untuk mengikuti program calon guru penggerak, karena guru penggerak itu sangat bermanfaat sekali bagi diri Bapak Ibu guru sendiri, terus nanti imbasnya kepada anak didik kita. Sekali lagi saya mohon Bapak Ibu guru untuk mengikuti dengan cermat hal-hal yang disampaikan oleh pemaparan, yaitu Bapak. Yang terakhir pesan saya, setelah mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Faktor, nanti Bapak Ibu bisa ada motivasi untuk mengikuti jejak Bapak Ali Faktor. Sekali lagi saya tekankan bahwa calon guru penggerak itu sangat besar manfaatnya bagi diri Bapak Ibu guru sendiri, dan nanti tujuan akhirnya adalah untuk anak didik. Saya kira cukup sekian sambutan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SDM Desa Bukan. Acara yang selanjutnya itu yang kedua, pemaparan materi budaya positif aksi nyata modul 1.4 oleh Bapak Ali Faktor SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Karangrejo, Bapak Wardana SPD SD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Karangrejo. Pada kesempatan kali ini, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru SDN 1 Karangrejo meluangkan waktunya untuk aksi nyata dari program calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya mendapatkan tugas membuat aksi nyata, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi tugas ini adalah akhir dari modul 1 Bapak Ibu. Tujuan saya di sini adalah menyebarkan pemahaman kepada rekan guru SD 1 Karangrejo mengenai budaya positif. Sebelumnya, selamat datang guru-guru hebat. Mari kita belajar, berkolaborasi, mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di SD kita ini. Pada kesempatan ini, konsep inti budaya positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol
restitusi, dan yang keenam adalah membuat keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Dari ketujuh konsep ini nanti kita bahas bersama atau belajar bersama ya Bapak Ibu. Di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi saya ngajak belajar bersama Bapak Ibu guru SDN 1 Kadarejo. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dulu ya dikatakan belajar atau pengajaran itu masih mengedepankan ketegasan atau hukuman pada siswa. Mungkin dulu saya waktu sekolah SD masih mendapatkan itu, ketika tidak mengerjakan PR dihukum gurunya, suruh lari, atau dicoret pipinya pakai kapur, atau diduduk sama penggaris. Mungkin Bapak Ibu dulu juga mengalami proses belajar pada zaman dahulu. Dan perubahan paradigma belajar kali ini menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, arti kata belajar itu adalah menuntun. Artinya menuntun sesuai dengan kodrat yang ada pada anak-anak didik kita. Jadi anak-anak didik kita itu mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kodrat alam ini adalah bakat atau minat anak yang sudah ada pada diri anak itu. Jadi kita hanya membimbing, menuntun sesuai kodrat dan minat anak tersebut. Yang kedua adalah kodrat zaman. Pada tahun atau milenial ini, bahwa pembelajaran sudah mencapai abad ke-21 Bapak Ibu. Jadi di mana seorang pendidik harus mampu mengajarkan muridnya tentang perkembangan teknologi Bapak Ibu. Jadi pada zaman dahulu seorang pendidik mengajarkan anaknya cuma sekedar melihat di papan tulis, disuruh menulis, didikte, sampai mungkin saya juga pernah mengalaminya. Dan di sini tentang kodrat zaman. Jadi kita sebagai pendidik milenial, kita disuruh mengajarkan anak-anak menggunakan teknologi informasi. Contoh menggunakan HP Bapak Ibu. Boleh sekolah membawa HP, boleh Bapak Ibu. Tapi dengan catatan ketika pembelajaran sudah selesai, HP dikumpulkan supaya menghindari anak-anak menggunakan HP itu untuk kegiatan yang negatif. Yang kedua, perubahan belajar yaitu kita harus berpusat pada anak. Jadi semua kegiatan harus dipusatkan kepada anak didik kita. Diibaratkan seorang pendidik itu adalah seorang petani. Kok bisa seorang petani bagaimana? Contoh, tanaman A membutuhkan air, tapi malah dikasih pupuk. Apa yang terjadi? Tanaman itu akan mati. Begitu pula pendidik, kita melihat anak-anak didik kita, oh anak A ini membutuhkan ini, kita kasih. Anak B ini membutuhkan ini, kita kasih sesuai apa yang dibutuhkan. Kemudian dari perubahan paradigma belajar ini tujuannya adalah untuk mencapai pelajar profil Pancasila. Berikut adalah profil pelajar Pancasila yang digadang Menteri kita Pendidikan. Yang pertama itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam kebinekaan global. Jadi di sini kita sebagai seorang pendidik disuruh untuk mencetak
anak-anak didik kita yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah mengenai disiplin positif. Kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu, kata-kata disiplin itu kira-kira apa Bapak Ibu? Mungkin kata-kata disiplin itu berhubungan dengan tata tertib, benar ya. Bisa juga berhubungan dengan hukuman Bapak Ibu. Tapi di sini disiplin positif itu adalah aturan atau tata tertib atau kepatuhan yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada diri anak itu sendiri. Jadi, misal anak disiplin bukan hanya takut sama hukuman. Contoh, anak tidak mengerjakan PR. Oh, nanti saya kalau tidak mengerjakan PR dihukum Bapak Ibu guru. Contoh lagi, misal terlambat sekolah, nanti saya bisa dihukum sama Bapak Ibu guru. Disiplin yang seperti itu sudah tidak diperbolehkan. Dan kita sebagai seorang pendidik harus mampu menciptakan anak-anak didik kita untuk berperilaku sesuai dengan kebajikan-kebajikan universal, baik dari motivasi internal maupun eksternal. Jadi yang dikatakan disiplin positif itu adalah disiplin yang memang timbul dalam diri anak didik tersebut, bukan karena hukuman, bukan karena takut, bukan karena penghargaan. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak melakukan tanpa paksaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai anak-anak yang berdisiplin positif itu membutuhkan motivasi. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul secara tidak sadar atau sadar untuk melakukan tindakan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Jadi anak melakukan disiplin karena dia takut karena hukuman, bukan karena timbul dalam diri sendiri. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi anak berperilaku disiplin ini cuma hanya untuk mendapatkan penghargaan dari guru-gurunya atau imbalan dari gurunya. Sebagai contoh, anak berangkat cepet tak tugasno jajan. Berarti anak itu melakukan disiplin karena diberi imbalan, bukan karena dalam diri anak tersebut. Dan yang ketiga ini adalah motivasi yang paling bagus Bapak Ibu, adalah untuk menjadikan orang yang menginginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Aku tak makan esok tanpa ada keinginan atau tanpa ada untuk mendapatkan penghargaan. Aku makan esok di aku sekolah pinter, seperti itu contohnya. Aku mengerjakan PR supaya pintar, bukan karena takut dihukum sama guru, seperti itu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, konsep disiplin yang dikatakan gagal. Ya wis disiplin kok dianggap gagal sing piye to? Itu di sini karena hukuman Bapak Ibu, dia disiplin karena takut dengan hukuman. Jadi murid merasa takut yang pertama. Kemudian meyakinkan siswa. Di zaman dahulu masih sering dengan konsep hukuman. Yang ketiga, murid menyembunyikan kesalahan. Contoh, seorang anak mematahkan sapu. Sopo musim mematahkan sapu, tidak akan pernah ngaku karena takut dihukum. Nah, itu. Kemudian tidak nyaman. Yang kedua, konsep
konsep disiplin dikatakan gagal itu karena penghargaan. Di kurikulum Merdeka ini pemberian penghargaan terutama dalam sistem ranking sudah tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi sistem ranking itu nanti bisa membuat anak iri sama yang mendapatkan peringkat. Jadi tidak boleh membeda-bedakan dengan penghargaan. Kemudian konsep disiplin yang dikatakan sukses. Nah, di sini yang saya pelajari di modul titik 4 ini yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu adalah tindakan yang dilakukan dengan cara kesepakatan antara guru dan murid. Jadi sebelum pembelajaran tahun ajaran baru kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Contoh, kalau tidak mengerjakan PR nanti disuruh apa, seperti itu. Kalau berangkat terlambat disuruh apa, itu namanya konsekuensi. Jadi sudah ada apa itu? Kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi murid tidak dihukum lagi, tapi sesuai konsekuensi yang ada ditulis di pertama pembelajaran. Yang paling bagus di sini Bapak Ibu adalah menerapkan konsep disiplin dengan restitusi. Nah, ini yang pertama adalah masalah akan terpecahkan. Murid akan bertanggung jawab. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi ini adalah sebagai seorang guru ditanya dulu. Misal contoh tidak mengerjakan PR. Kenapa boleh tapi kok garap PR? Ditanya dulu. Seperti itu. Jangan masuk sana berdiri di depan tidak mengerjakan PR. Itu sudah tidak boleh Bapak Ibu. Ya, yang restitusi ini adalah cara yang baik ditanya dulu. Kenapa nggak garap PR, alasannya apa? Seperti itu. Kenapa berangkat terlambat? Seperti itu. Ya, kenapa kok sering ramai di kelas? Kenapa kok sering jahil sama temennya? Ditanya dulu perlahan sama peserta didik atau anak didik kita. Untuk menemukan konsep disiplin, manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya membutuhkan makan, minuman, tempat tinggal. Yang kedua, membutuhkan kasih sayang. Contohnya ada murid yang sering gelendoti gurunya, membutuhkan perhatian lebih. Jadi anak itu membutuhkan kasih sayang. Sidik-sidik lapor gurunya, sidik-sidik lapor gurunya. Nah, murid seperti itu adalah murid yang membutuhkan kasih sayang. Kemudian memberikan kebebasan. Artinya memberikan kebebasan ini wes dijual bebas. Tidak Bapak Ibu. Kita berikan kebebasan, tetapi kita tetap memantau anak didik kita. Misal kok lewat jalan yang dituju kok jelek, kita arahkan. Itu namanya memberi kebebasan sesuai dengan Merdeka Belajar. Yang kedua, sesuai kesenangan. Dalam proses pembelajaran kita ikuti kesenangan anak didik kita. Ingin belajar seperti apa? Kita ikuti. Sambil main Pak, sambil main Bu, boleh. Ya. Kemudian penguasaan. Kadang di dalam kelas ada salah satu murid yang berkuasa, ya. Jadi teman-teman yang lainnya merasa takut. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dalam penerapan disiplin, ya, positif disiplin atau budaya disiplin, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi yang ada pada dalam Bapak Ibu guru. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu guru sebagai apa? Bisa aku selama menjadi guru yang posisi kontrol penghukum atau membuat rasa bersalah atau sebagai teman atau pemantau. Kita bahas satu-satu. Misal sebagai penghukum,
Jika anak melakukan kesalahan, langsung dengan suara yang keras atau tegas, kok terlambat, sana berdiri di depan, sana keluar kelas, itu tiba-tiba menghukum. Kalau membuat rasa bersalah, menggunakan nada yang memelas, halus, ditakoki bocah. Kenapa tole kok mau telat? Kenapa tole kok mau gak darah PR? Ibu sangat kecewa, bapak sangat kecewa. Kalian tidak mengerjakan PR, kalian telah berangkat sekolah. Seperti itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi merasa hati anak itu guru kok ini, jadi aku merasa bersalah. Mungkin besok tidak diulangi lagi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Jadi koyok koncone, bapak ibu guru, ngopo mau telat, ngopo mau kok negara PR. Ayo sisuk digarap, itu sebagai teman bapak ibu. Kalau sebagai pemantau di sini adalah sesuai dengan konsekuensi tadi bapak ibu. Jadi pembelajaran sebelumnya sudah dibuat kesepakatan kelas, kalian tinggal memantau. Wah, anak ini terlambat, berarti anak ini harus mengerjakan PR. Wah, anak ini tidak memakai sepatu, terus lain hari memakai sepatu seperti itu. Yang paling bagus di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer bapak ibu, ya, yaitu dengan nada suara yang halus, bahasa yang tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid. Jadi ini yang paling bagus dari posisi kontrol untuk mendidik anak kita berbudaya positif atau berdisiplin positif. Nah, ini bapak ibu tentang keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas ini ada, kita buat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Bisa dilihat di dinding saya itu salah satu contoh kesepakatan kelas selama saya belajar di calon guru penggerak dan saya sudah mempraktekkan itu. Jadi kita buat dulu apa yang diperbolehkan, apa yang tidak ditulis. Nanti ketika anak itu kok melakukan apa yang sudah disepakati, anak itu harus melakukan apa yang ditulis dalam itu. Dan di sini contoh membuat keyakinan kelas. Mengapa kita membuat peraturan membuang sampah pada tempatnya? Bukan aturan. Keyakinan ini bersih. Aku buat sampah ini bersih. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita membuat peraturan datang tepat waktu supaya tertib. Jadi anak-anak berangkat sekolah tepat waktu supaya dia tertib. Dari bersih atau sehat dan benar itu terbentuklah yang namanya keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, ini salah satu contoh yang sudah saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu guru setelah belajar bersama ini bisa mempraktekkan di dalam kelasnya masing-masing. Dan ini adalah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi menangani anak untuk berbuat disiplin menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu dari bawah dulu Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, jangan langsung dimarahi, ditanya dulu, kenapa kok kamu melakukan ini? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan seperti kamu, tidak kamu saja seperti itu. Kemudian kamu juga bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Contoh dan kamu itu tidak satu-satunya murid yang tidak mengerjakan PR. Mungkin Bapak Ibu guru dulu waktu sekolah juga pernah tidak mengerjakan PR, karena seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu dengan kamu ditanya, kenapa kok kamu melakukan itu? Apa manfaatnya? Seperti ditanya baik-baik kepada anak didik kita. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi sudah dibuat keyakinan kelas, kita tanyakan lagi, kan kita sudah buat keyakinan kelas kita. Apa risikonya kalau kamu terlambat sekolah? Tinggal dilihat
keyakinan yang sudah kita buat. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini sebenarnya video. Ini pernah saya lakukan ya di akhir semester ya, anak didik saya melakukan kesalahan merusak hiasan dinding kelas 1 ya. Jadi anak didik saya terapkan disiplin positif dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi saya tanya, kenapa kamu melakukan ini? Apa alasannya? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini untuk penanaman budaya positif tidak membuat anak menjadi takut ya karena hukuman atau karena paksaan. Mungkin dari materi yang saya sampaikan, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menanyakan mengenai materi yang sudah saya paparkan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau memberi masukan kepada saya mengenai penerapan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari paparan Pak Ali tadi sudah mencatat semua itu bisa diterapkan untuk kita semua tentang tadi restitusi segitiga tadi. Tadi ada kita tapi ada dengan hukuman. Mungkin bisa dikatakan jangan hukuman diberikan dengan hal yang baik, yang jangan kita bina pada anak hukuman, tapi kita kepada anak agar ya mungkin itu untuk mendidik, tapi lebih baiknya diberikan yang baru saja. Tetap kita memberikan itu hukuman, tapi tidak seperti hukuman. Mungkin seperti itu dari saya. Mungkin bisa diterima oleh Pak Ali. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang saya paparkan tadi bukan yang saya mengajarkan untuk menghukum. Itu adalah pengajar atau pendidik yang dulu-dulu Bapak Ibu. Jadi menanamkan anak untuk disiplin, tapi disiplinnya karena hukuman. Dan di budaya positif ini anak berperilaku positif karena timbul dalam diri sendiri. Itu. Jadi bukan untuk menghukum. Kalau menghukum memang sudah tidak diperbolehkan, apalagi di kurikulum merdeka ini Bapak ya. Terima kasih. Ada satu pertanyaan yang perlu Pak Ali jelaskan sedikit.
seperti Pak Ali. Maka yang melalui pemaparan tadi yang perlu saya tanyakan dalam paradigma baru tentang belajar menggunakan upah guru merdeka. Kalau yang cara belajar konvensional itu zaman dulu sebelum ada Umar itu yang mendominasi adalah guru. Tapi paradigma baru ini guru koordinasinya dikurangi, jadi harus mengikuti. Yang saya tanyakan mungkin itu bisa relatif lancar dilaksanakan di kelas 4, 5, sedangkan yang perlu dibahas adalah untuk kelas bawah. Bawah itu kelas 1, 2, 3 yang nanti anak itu masih perlu bimbingan oleh guru karena daya nalarnya belum dibandingkan dengan kelas. Yang saya katakan dalam menimbulkan budaya disiplin positif, apakah hukuman atau teguran ringan? Contohnya karena ada anak yang memang relatif wajar, kalau dengan bahasa halus itu tidak mempan, apakah diperbolehkan dengan menghardik dengan sedikit nada? Terima kasih pertanyaan saya. Terima kasih jawabannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan tadi, apakah kita boleh menanamkan disiplin positif dengan cara menghadir atau menggunakan kata-kata yang keras? Di sini adalah ada 5 posisi kontrol sebelumnya: sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kalau di dalam penanaman disiplin positif, kita diharuskan bertindak sebagai manajer. Jadi untuk sebagai penghukum dengan suara tinggi atau suara yang keras itu sudah tidak diperbolehkan. Yang boleh, misal yang paling nomor berapa ini? Nomor 2 ini membuat rasa bersalah, mungkin bisa menanamkan anak cara jalannya melas. Jadi anak buku kok ini, aku sih sedang tak ini bayar satu kali buku. Seperti itu adalah sebuah rasa bersalah. Atau sebagai teman juga pernah bisa kita dekati, kita rangkul dengan suara yang menekan, dengan pertanyaan sebagai tandaan, sebagai teman, jadi bukan sebagai guru. Mungkin itu yang saya sampaikan mengenai penanaman budaya positif dengan hukum. Tentu yang kami hormati demikian pemaparan penyebaran pemahaman budaya positif maupun sangat didebat oleh beliau Bapak Ali Muhammad SPD, Guru Besar di 1 Angkatan 7 Angkatan Perhubungan Bahasa. Dari membawa acara, terima kasih kepada semuanya dan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.